Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, kali ini kita dalam episode Rudud, yakni Rudud adalah program di mana kita membahas, membantah, meluruskan hal-hal yang menurut kami perlu diluruskan, pendapat-pendapat yang menurut kami perlu diluruskan, pemahaman-pemahaman ideologi yang menurut kami perlu diluruskan. Nah, di Rudud ini kita hanya membahas pemahaman seseorang, pemahaman suatu kelompok, hanya ideologinya saja yang kita bahas. Kami berharap teman-teman berkomentar dengan baik, bahwa kita tidak boleh vonis orangnya, pribadinya, individunya, tetapi kita luruskan pemahamannya, ideologinya, itu saja. Kali ini pembahasan kita adalah tentang saudara Teddy Kusnedi di ILC kemarin yang membahas soal RUU HIP. Jadi ini yang kita bahas. Teman-teman yang barangkali belum nonton argumentasi pernyataan-pernyataan beliau bisa tonton dulu di channelnya ILC. Kemudian kita akan membantah argumentasi-argumentasi yang dia sampaikan di forum ILC tersebut. Kenapa begitu? Karena dari sudut pandang kami, beliau banyak mengkritik mereka yang tidak setuju dengan RUU HIP. Nah, di awal beliau sudah mengatakan, mengomentari secara sinis menurut pandangan kami kepada saudara Irman Putra. Beliau menyatakan bahwa saudara Irman Putra ini sedang kampanye gratis untuk dirinya sendiri, ingin menjabat apa, ingin menjadi nyalon apa begitu. Ini bagi kami adalah satu komentar yang di forum diskusi, forum debat, ini adalah satu hal yang buruk menurut pandangan kami. Karena begini, bahwa dalam teori berdebat, jika kita tidak bisa melawan argumentasi dari lawan debat kita, maka ada teori nakal dengan cara menjatuhkan pribadi dari lawan debat kita. Dan inilah menurut kami yang dilakukan oleh saudara Teddy. Jadi begitu luar biasanya saudara Irman Putra menyampaikan argumentasinya, bahkan beliau sempat azan menyampaikan Pancasila, dan begitu membuat penonton di forum komentar yang mendukung, bahkan sebagian ada yang mengaku menangis. Ini kemudian dikritik oleh saudara Teddy Kusnedi sedang berkampanye ingin menjabat nyalon apa begitu. Ini saya kira adalah satu hal yang kurang elok bagi seorang politisi melakukan teori debat tersebut, membunuh karakter, menjatuhkan karakter lawan, tidak pada pembahasan dari apa yang dibahas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pernyataan beliau bahwa penolakan terhadap RUU HIP ini berpusat pada dua hal, yakni tidak dimasukkannya TAP MPRS dan TAP MPR yang menyebut pelarangan komunisme. Kemudian yang kedua terkait dengan pasal 7 yang menyatakan bahwa ada dari Pancasila dikerucutkan menjadi Trisila, dikerucutkan menjadi Ekasila, yakni gotong royong. Jadi memang arahnya masyarakat Muslim secara umum memang mengkritik RUU HIP ini terkait dengan itu. Memang ini kita akui. Tetapi kemudian beliau, saudara Teddy, mengatakan bahwa urusan TAP MPR oke lah dimasukkan, tidak masalah, katanya begitu ya. Jadi sudah berusaha dimasukkan oleh DPR. Jadi habis itu, setelah itu tidak boleh ada lagi kritikan terhadap RUU HIP, dan beliau mengatakan bahwa ini penafsiran mengenai RUU HIP ini terlalu jauh, kata beliau begitu itu. Maka kita perlu nyatakan bahwa dengan tidak dimasukkannya TAP MPRS atau TAP MPR yang melarang bahwa ajaran komunisme itu dilarang di Indonesia, ini menunjukkan adanya upaya melegalkan komunisme di Indonesia. Jadi kalau memang tidak ingin ada polemik, tidak ingin ada pembahasan yang terlalu panjang, tidak ingin ada kecurigaan terhadap upaya-upaya
bangkitnya komunisme. Sejak awal harusnya ketika rancangan itu diedarkan kepada masyarakat sudah ada pelarangan terkait komunisme. Ini membahas soal Pancasila loh. Ini soal Pancasila dibahas kok tidak ada pembahasan soal larangan komunisme. Padahal silanya ketuhanan. Berarti yang tidak bertuhan dilarang, kan begitu harusnya. Jadi karena tidak dimasukkannya, walaupun baru rancangan, tetapi karena tidak dimasukkannya dalam rancangan ini pelarangan komunisme, ini membuat gaduh masyarakat memang, sehingga wajar menurut pandangan kami bahwa ada upaya-upaya pelegalan ajaran komunisme. Kemudian yang ketiga terkait dengan pasal 7, bahwa saudara Teddy Kusnedi mengatakan bahwa pasal ke-7 itu adalah pidatonya Bung Karno. Jadi jangan sampai penafsiran RUU HIP ini kemudian menuduh Bung Karno itu komunis, kata beliau, kurang lebihnya begitu itu. Jadi jangan sampai mereka yang menganggap RUU HIP itu menuju ke negara yang berasaskan komunis, ini kemudian mengarah kepada tuduhan Trisila, Ekasila ini yang dipidatokan oleh Bung Karno ini adalah menunjukkan Bung Karno pun komunis. Kurang lebihnya beliau begitu itu. Nah, kita bantah bahwa kita tidak mengarah pada negara ini mau dibawa menjadi negara komunis, tidak. Kita tidak mengarah ke situ, kita tidak menganggap itu. Tapi bahwa pidato Bung Karno dikutip dalam RUU HIP ini menunjukkan memang bukti kuat bahwa ada upaya pelegalan ajaran komunis. Karena pada waktu Bung Karno berpidato mengenai Trisila, kemudian dari Pancasila menuju Trisila, menuju Ekasila gotong royong, ini memang pada waktu itu komunisme legal. Jadi umat Islam ini tidak menganggap bahwa RUU HIP itu mau menjadikan negara kita menjadi negara komunis, tidak. Tetapi RUU HIP itu kita curigai atau disangka kuat mau menjadikan ajaran komunisme legal. Alasannya mengutip pidato Bung Karno, di mana Bung Karno waktu itu pidato di saat komunisme legal. Jadi itu ya yang kami maksud, bahwa justru ketika RUU HIP ini mengutip pidatonya Bung Karno, di mana Bung Karno pada waktu itu berpidato saat komunisme itu legal, ada Nasakom dan lain sebagainya, maka justru ini menunjukkan kecurigaan kuat bahwa ini mau mengarah kepada pelegalan ajaran komunisme, bukan merubah ideologi negara menjadi komunis, tidak, tapi mau ada usaha-usaha pelegalan komunisme. Jadi wajar jika walaupun ini pembahasan RUU HIP ini berlanjut, masih ada bahwa pasal ke-7 mau dihapus, PDIP setuju, kemudian TAP MPR masih dimasukkan dalam RUU HIP, DPR setuju. Ini masih ada pembahasan di kalangan masyarakat muslim khususnya, terutama di kalangan santri, yang kemudian masih mencurigai adanya upaya-upaya pembangkitan ajaran komunisme, dalam arti pelegalan ajaran komunisme. Kalau tidak ingin dicurigai semacam itu, tidak ingin dibahas berkepanjangan, sejak awal harusnya pidato Bung Karno terkait dengan Ekasila, Trisila itu tidak dicantumkan, karena itu pidato pada waktu komunisme masih legal. Seharusnya TAP MPR yang melarang komunisme harusnya dari awal dicantumkan, supaya pembahasannya tidak berkepanjangan. Kalau itu sejak awal dicantumkan, TAP mengenai Ekasila, Trisila itu dicantumkan, kemudian justru TAP MPR tidak ada mengenai pelarangan komunisme, ini terus umat akan mencurigai, jangan-jangan ada upaya pelegalan ajaran komunis di negeri ini. Masih ada upaya, dan itu kami kira jelas penjelasan dari kami. Ini bantahan kepada beliau saudara Teddy Kusnedi. Meskipun begitu, inilah bantahannya, tetapi orangnya adalah tetap saudara kita sebangsa, dan juga bahwa beliau adalah hamba Allah, umat dari Rasulullah SAW yang perlu kita ingatkan untuk sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Jangan kita caci maki, kita doakan semua supaya kita semua, termasuk beliau, termasuk saya pribadi dan kita semua dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kami kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.